Halo. Kali ini saya mengecek perkembangan pembangunan toko pertanian atau kios pertanian JJ Zahra. Ya, sebagaimana yang dilihat, sudah sebagian besar itu diperbaiki, ya, dirapikan. Jadi seperti dilihat yang pertama, ini sudah ada spanduk, kemudian ada pagar BRC, di sekelilingnya juga sudah ada pot-pot tanaman, pintu gerbangnya juga pakai pagar BRC, dirapikan. Kemudian di tempat saya berdiri ini sudah dalam bentuk jembatan beton. Nah, kita bisa lihat sebentar, ini di depan ini, di tempat umum ada pohon mangga, ya. Pohon mangga yang ditanam di umum, kemudian ada disebutnya ini singkong Jepang. Nah, ini ada satu pohon yang menarik perhatian saya. Saya tidak tahu ini jenis pohonnya pohon apa, ya. Ini Bang Adul bisa lihat ke sini, Bang Adul. Ya. Nah, ini pohonnya buahnya seperti ini. Ya. Boleh di zoom, Bang Adul? Ya. Buahnya seperti ini. Kawan yang lihat buah seperti ini bilang, katanya ini adalah buah matoa, ya. Jadi ini tanamannya tanaman pohon matoa atau buah matoa, ya. Kebetulan saya memang belum tahu, karena ini juga yang tanam memang di jalan umum, jadi tidak saya utak-atik. Memang agak menghalangi pemandangan buat masuk ke toko pertanian atau kios pertanian JJ Zahra, tapi saya juga menghormati bahwa itu yang tanam orang lain, apalagi itu di jalan umum, jadi tidak apa-apa. Apalagi nih kalau memang betul pohon matoa, ya malah kebetulan, karena jarang ada pohon matoa di sini, biar sekalian jadi pemandangan, ya. Nah, saya lanjutkan mengenai tampilan. Di sini ada pagar, tapi sampai sebatas ini, karena di sisi sana itu tidak perlu ada pagar karena depannya memang kali, jadi biar posisinya juga terbuka. Kalau saya kasihkan atau saya berikan pagar juga malah kurang bagus, ya. Kemudian yang waktu itu pernah dibilang, ini sudah saya ratakan. Yang saya injak ini sekam, ya. Jadi saya tutup dengan sekam. Kemudian sudah ada beberapa bibit jambu dalhari dan jambu madu deli. Ya. Ini ada beberapa, nanti akan ditambah lagi jumlah koleksinya dengan jumlah koleksi yang lebih banyak, sekaligus perawatan-perawatan. Contoh di sini nih, di pucuknya kadang ada jamur atau kutu-kutu hitam seperti ini. Ini sambil dirawat supaya dia hasilnya juga bagus. Ini sampai ke belakang bertahap sambil dirapikan. Saya ada rencana sekarang hari Rabu, ada rencana kios pertanian ini akan selamatan, ya, istilahnya doa bersama untuk buka kios ini di hari Sabtu. Jadi Rabu ke Sabtu sekitar 3 hari lagi. Sambil kita lihat di sini kelengkapannya, ini depannya sudah diplester. Kemudian di sini saya ada kumpulkan, ada media tanam. Di sini ada media tanam. Kemudian ada pupuk kandang atau kohe, pupuk kandang.
Kemudian di sini ada tanah lembang disebutnya. Ada juga pasir, ada kokopet. Di sini kemudian ada kapur di sini, biasanya dolomit. Ya, itu buat memperbaiki pH tanah. Kemudian pohon-pohon yang ada seperti ini, pohon rambutan itu dibiarkan karena memang buat adem, apalagi dia juga sudah keluar bunga seperti ini. Saya belum tahu ini rambutan jenis apa. Ya. Kemudian di belakangnya juga ada tanaman-tanaman. Ini nanti bisa digunakan untuk tempat bersantai sambil misalkan menunggu kios. Kemudian di dalamnya di sini ada humus bambu. Humus bambu itu biasanya untuk media tanam yang bagus. Jadi campur ada humus bambu, ada tanah lembang, ada media tanam, ada pupuk kandang, ada dolomitnya, ada kokopetnya. Bisa dibilang komplit. Kemudian di sini ada pot berbagai jenis. Ya. Kemudian di dalamnya juga ada pot-pot bagi yang misalkan membutuhkan pot macam-macam tipe, macam-macam jenis. Di sini juga ada deretan obat-obat. Kayak root up ini kalau kita cangkok atau kita membuat bibit anggur supaya dia kalus, supaya mudah berakar tuh dia bisa pakai root up. Kemudian ada obat-obat insektisida atau fungisida. Di sini ada abasel, itu buat membasmi kutu putih atau kutu trips yang suka ada di tanaman cabai atau semangka. Kemudian ada antrakol, ini bisa buat fungisida. Jadi kalau misalkan ada jamur di tanaman anggur atau tanaman lain itu bisa pakai antrakol. Kemudian di sini ada pupuk lagi, ada Merauke, ini MKP. Ya. Kemudian ada Santogrow, ada pupuk yang lain, termasuk di sini ada urea. Ini biasanya nanti kami repack ya, ada kemas ulang. Jadi ukuran misalkan yang per kilo, supaya bagi teman-teman yang ingin memupuk tapi tidak ingin membeli sampai 1 karung full, ya dia bisa membelinya dalam ukuran yang lebih terjangkau. Ya. Di sini juga ada pupuk-pupuk NPK. Ini dari Mutiara ya, pupuk NPK Mutiara 16-16-16 yang sering saya pakai di kebun anggur. Kemudian ada gunting pruning ya, gunting tanaman. Ada polybag. Ya, berbagai jenis polybag ukuran, termasuk penyiram tanaman. Ya, ada macam-macam ukuran, seperti di atas juga bisa dilihat. Kemudian juga ada skop tanaman. Ya, di sini ini ada skop tanaman, satu paket. Bagi yang senang berkebun, dia bisa pakai skop tanaman yang mudah digunakan. Di sini juga masih ada. Nah, ini contoh skop tanamannya lagi. Di sini. Seperti ini. Dia ada paket skop tanaman, kemudian dia ada garpu, ada garu tanah. Seperti ini juga. Ini ada skop. Yang lain-lain ini di atas ada macam-macam jenis pot. Ya. Kita sambil bertahap terus lengkapi kebutuhan-kebutuhan untuk yang kios pertanian. Termasuk di sini ada E4, ini ada yang buat peternakan untuk ikan. Tapi umumnya kita gunakan untuk yang pertanian. Kemudian ada Roundup. Roundup ini herbisida ya. Biasanya buat membasmi rumput. Nah, ditambah lagi saya sudah mendatangkan beberapa jenis. Di sini ini ada yang bibit dari Pertiwi. Ini ada cabai besar batalion. Ini ukurannya biasanya dia ukuran pack kecil ya, ukuran pouch. Saya buka dulu. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin beli bibit cabai dengan jenis bibit yang bagus, ini di JJ Jahra sediakan benih cabai Pertiwi. Ya, seperti ini. Bukan hanya cabai, kita juga siapkan macam-macam. Saya menyempatkan waktu komunikasi dengan beberapa penyedia benih. Ya. Di sini ada dari benih Pertiwi saja nih ada cabai, ada bayam unggul retina, ada cabai rawit Maruti. Kemudian ada yang lainnya lagi, kangkung unggul Bika,
jagung paragon, jagung manis, plus terong. Ini saya bilang baru sebagian karena saya juga ada kontak teman-teman dari benih Asia, kemudian ada juga dari penyedia benih lainnya yang untuk disediakan di toko pertanian JJ Zahra. Jadi selain ada bibit tanaman buah, kemudian ada pot, sarana produksi pertanian, ada alat berkebun, juga termasuk benih. Dan ini baru sebagian kecil. Karena saya juga mendatangkan ada benih semangka, ada benih pakcoy, ada benih-benih untuk hidroponik, maupun benih-benih lainnya yang biasa memang digunakan untuk berkebun. Ya. Untuk keperluan itu saya sampai mengontak beberapa penyedia benih, perusahaan besar. Saya sampai komunikasi ke pertemuan juga dengan perwakilannya, marketing manajernya, atau koordinator untuk wilayah-wilayah tertentu, supaya saya bisa mendapatkan benih-benih yang memang saya inginkan dan bisa dijual lewat JJ Zahra. Kemudian waktu itu saya sempat singgung mengenai meja ADM. Ini ada meja ADM ya. Kemudian ada timbangan. Kalau saya perlukan timbangan nih, yang tadinya dipakai di kios pisang JJ Zahra. Kemudian ini yang lain-lain ya. Ini dibuat supaya lebih rapi. Karena target kita memang, target di JJ Zahra, selain jual secara offline juga dijual secara online. Seperti itu. Ini baru sebagian yang masuk ya, disiapkan karena posisi memang masih diproses. Nah, di sini juga ada contohnya. Ini untuk penyemprot tanaman ya. Ini biasanya bisa nyemprot tanaman, bisa digunakan juga untuk keperluan semprot obat anti hama. Ini ada beberapa ukuran. Ini biasanya dipompa dulu dia. Jadi dimasukkan, kemudian dipompa, nanti dia bisa disemprot. Kita di sini. Kemudian di sini juga kita ada rambatan tanaman, ya, rambatan tanaman. Kemudian ada jaring paranet. Sebagian besar memang kita melengkapi dalam bentuk pot. Ya. Di sisi lain karena saya orang IT, saya banyak kerja di komputer, ditambah lagi juga saya sering update mengenai yang internet. Ini saya tidak lupa membeli outlet ya. Jadi colokan listrik yang bisa sampai 10, termasuk juga yang ada USB-nya. Ini digunakan kalau saya kebetulan tidak kerja di kantor, saya kerja di JJ Zahra ini, saya bisa sambil kerja. Di sini, ini juga saya lagi membuat, ini ala kadarnya. Ini ada meja, ini buatan sendiri, lagi dirapikan, lagi diratakan, diserut. Kemudian saya juga membuat kursinya. Ini kursi supaya pada saat saya di sini saya bisa sambil kerja. Nanti bisa ditempatkan di sini, bisa ditempatkan di bawah pohon atau di samping yang ada tadi pohon rambutan. Nah, itu beberapa perkembangan untuk yang kios pertanian JJ Zahra. Ini tempatnya memang kelihatannya masih kosong ya, masih banyak karena banyak bibit yang belum saya tempatkan di sini. Bibit-bibit cempedak, bibit pepaya, bibit yang lainnya nanti akan dipindahkan ke sini juga sambil bertahap dirapikan. Nah, proses-proses seperti ini yang buat saya itu menyenangkan karena kita dari sesuatu yang tadinya mungkin kurang manfaat, lahannya tidak terpakai, kita gunakan, kita rapikan supaya nanti bisa digunakan untuk sesuatu hal yang bermanfaat, baik buat diri sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar. Ya, karena saya hobi bertanam, berkebun, saya sering kesulitan mencari benih-benih yang gampang dijangkau. Jadi kalau misalkan saya tinggal di Bekasi, saya mesti seleksi di mana toko-toko pertanian yang menyediakan bibit yang saya butuhkan. Di belakang saya ini ada pohon sukun. Ya, ini sukun besar.
sudah mulai berbuah. Kebetulan saya memang senang buahnya ya. Itu ada beberapa buah di sebelah sini atas, kemudian di samping-samping juga ada buah. Kemudian di sini ada pohon jambu air, ada di belakang juga jambu air. Di sini ada pohon nangka. Ya, ini pohonnya masih kecil tapi sudah mulai buah, termasuk dengan yang belakang. Ini kalau dilihat di belakang ini masih belum tersentuh ya, masih hampir sama berantakannya dengan sebelumnya, tapi kita tetap prosesnya tetap dijalankan. Ini ada dulu sempat tidak terawat, tidak terurus, ada banyak kutu-kutu putih. Nah ini sekalian kita uji coba. Kita punya abasel ya, kita akan baspi kutu-kutunya dengan abasel misalkan. Atau misalkan kita lihat juga jenis kutunya, jenis hamanya itu apa, kita sesuaikan. Di sini ini ada nangka yang sudah cukup besar, juga ada nangka. Di sini ada kolam bulat, isinya ikan. Nah ini juga dulu sempat lama tidak terawat. Nah ini secara bertahap akan mulai difungsikan lagi, karena luasannya cukup luas. Sebagian saya gunakan untuk bibit sekaligus utilisasi apa yang sudah ada supaya lebih maksimal. Oke, kita lihat lagi ke bagian depan. Ini kalau dilihat dari sini posisi kios pertanian dari belakang. Bisa dilihat ya, tampilannya masih kosong. Ini juga masih panas. Di satu sisi memang kalau panas gini kita jadi kelihatan gersang. Tapi di sisi lain sebenarnya jadi manfaat. Kenapa? Karena kalau dia seperti ini ada bagusnya. Karena kalau saya tempatkan bibit itu harus kena sinar matahari langsung. Kalau bibit sudah cukup besar itu dia harus kena sinar matahari langsung, dan ini cocok buat mendapatkan bibit. Mungkin itu dulu update kios pertanian JJ Zahra sejauh ini. Mudah-mudahan lancar, baik nanti rencana selamatan di hari Sabtu maupun buka pertama di minggu depan, ya di Senin depan. Tidak ada halangan dan semuanya berjalan dengan lancar. Kelengkapan kios pertanian juga bisa dilengkapi dengan baik sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam JJ Zahra.